Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ini bersama Pak Kapolresta, Pak Kapolres Kabupaten, dan juga Bapak Komandan Batalion serta Komandan Kodim atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan, juga ada beberapa teman UPD. Terima kasih atas perhatian daripada semuanya. Mohon izin saya akan menyampaikan rilis kondisi terakhir Kabupaten Blitar yang tentunya terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Saat ini Kabupaten Blitar sudah ada warga masyarakat yang positif COVID-19. Sesuai prosedur pelaporan, daerah hanya bertugas untuk memantau dan mengawasi warga masyarakat dan merupakan tugas baik orang dalam pemantauan atau ODP maupun pasien dalam pengawasan PDP selalu kita pantau. Apabila ada pasien dalam pengawasan PDP dengan hasil laboratorium positif, yang berhak mengekspos adalah pemerintah pusat dan provinsi. Ekspos dilaksanakan secara berjenjang, pusat, provinsi, baru kabupaten kota. Gugus tugas kabupaten selanjutnya adalah mengadakan pemantauan dan pengawasan tracing terhadap kontak erat agar melaksanakan karantina mandiri. Upaya untuk pencegahan COVID-19, seluruh stakeholder dan komponen masyarakat bersatu padu melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat melalui berbagai media terkait perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat Germas. Membatasi menjaga jarak dengan kerumunan orang banyak, social distancing. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan surveillance epidemiologi bagi orang dalam risiko. Kita semua mengikuti petunjuk Bapak Presiden dan Ibu Gubernur bahwa kita semua diimbau untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas di dalam rumah. Menghimbau menutup sementara tempat hiburan, tempat wisata, gedung pertunjukan, lapangan olahraga, fitness center, sanggar senam, dan tempat berkumpul banyak orang. Menghimbau untuk menunda kegiatan atau pertemuan yang melibatkan orang. Membuat himbauan berupa banner, spanduk, baliho tentang pencegahan COVID-19, melaksanakan ledang, siaran keliling di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar, melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, dan pondok pesantren. Kesiapan seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar. Langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait regulasi: menerbitkan surat edaran Bupati nomor 440-339.104/2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan terhadap coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan surat nomor 823/2099/49/101.1/2020 perihal mencegah dan menghindari penyebaran virus COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020. Menetapkan SK Bupati Blitar nomor 188/409.06/KPTS/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019
atau COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian menetapkan SK Bupati Blitar nomor 188/189-09/KPTS/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam coronavirus di Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian Sekretaris Daerah menerbitkan surat nomor 800/449/49.205.3/2020 tentang mekanisme perekaman bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 18 Maret 2020 yang biasanya pakai ginjal print itu manual. Kemudian Sekretaris Daerah menerbitkan surat nomor 556/301-49.103/2020 perihal penutupan tempat wisata, tempat hiburan, tempat olahraga, dan penundaan acara hiburan pada tanggal 20 Maret 2020. Kemudian Sekretaris Daerah menerbitkan surat nomor 443/599/49.104.3/2020 perihal penyemprotan disinfektan pada tanggal 20 Maret 2020. Inventarisasi logistik, persediaan masker bedah sebanyak 28.000 lembar, persediaan masker N95 sebanyak 598 lembar. Sarana prasarana rumah sakit yang harus siap, ini Rumah Sakit Umum Muti Waliyonglingi, ini tipe B rumah sakit kita. Ini punya tempat tidur 275, ruang isolasi ada 25, dokter dan perawat ada 322. RSU Medika Utama, ini tipe rumah sakit D, tempat tidur 86, ruang isolasi ada 4, dokter dan perawat ada 75. Rumah sakit umum Wafa Husada, tipe rumah sakit D, tempat tidur 35, ruang isolasi 2, dokter dan perawat 32. Rumah sakit Al Istihad, tipe D, tempat tidur 57, ruang isolasi 2, dokter dan perawat 94. Rumah sakit umum Ananda, tipe rumah sakit D, tempat tidur 55, ruang isolasi 2, dokter 41. Rumah sakit umum Aulia, tipe C, tempat tidur 77, ruang isolasi 1, dokter dan perawat jumlah 75. Rumah sakit Anissa, tipe rumah sakit D, tempat tidur 62, ruang isolasi 38, dokter dan perawat 75. Total tempat tidur yang siap adalah 647, ruang isolasi 38, dokter dan perawat 714. Pembiayaan dari dana biaya tidak terduga sebesar 1.520.000.000 digunakan untuk pembelian masker, thermal scanner, hand sanitizer, alat-alat di Rumah Sakit Muti Waliyonglingi. Pergeseran dari anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari dana DAU sebesar 620 juta digunakan untuk pembelian disinfektan, alat penyemprot, operasional, APBD infeksius. Pergeseran dari dana bantuan hibah cukai hasil tembakau di PHJAT sebesar 5 miliar untuk layanan kesehatan lain bagi yang rawat inap. Pergeseran dari dana box sebesar 450 juta untuk kegiatan operasional surveillance epidemiologi. Mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila mempunyai keluarga kembali dari daerah yang sudah terjangkit agar proaktif berkonsultasi ke fasilitas kesehatan setempat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Semuanya yang sangat saya hormati, saya terima kasih kepada jajaran kepolisian, Pak Kapolres, Kapolres Kabupaten, Kapolres Kota, Komandan Kodim, Komandan Batalion, dan
Kepala Kejaksaan yang terus-menerus bahu-membahu bersama-sama kami sampai tingkat 3 pilar di kecamatan maupun di tingkat desa, baik itu Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, terus-menerus bersinergi untuk bersama-sama kekuatan yang lain bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat bisa terus diterapkan oleh masyarakat, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona ini bisa segera hilang dari bumi Nusantara, bumi Jawa Timur, dan khususnya bumi Blitar yang kita cintai ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Silakan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Arif ABTV mau menanyakan terkait yang satu pasien yang positif corona itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi untuk jelasnya saya minta kepada Dinas Kesehatan. Jadi untuk pasien yang dinyatakan positif ini kebetulan yang bersangkutan dari Bogor, suami kerja di Bogor, jadi istri ini ikut di sana. Di sana sudah sakit sejak tanggal 11 Maret, kemudian pulang hari Jumat tanggal 20, sampai di Blitar pagi jam setengah 8. Kebetulan terus menuju ke rumah orang tua dari pasien. Kemudian sore harinya berobat jam 5 ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Blitar, kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Blitar juga. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit di Kediri, rumah sakit pemerintah. Di sana kemudian dilaksanakan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa kami secara protokol komunikasi tidak boleh menyampaikan kepada teman-teman media. Yang berhak menyampaikan yang pertama adalah pemerintah pusat, juru bicaranya Dr. Yuri. Setelah itu baru Ibu Gubernur boleh menyampaikan. Setelah Ibu Gubernur menyampaikan, ternyata datanya sudah langsung tersebar. Baru setelah itu kami menghadap Bapak Bupati. Saya kira secara kronologis demikian masalah. Kondisi pasien saat ini seperti apa, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kondisi pasien sangat baik, stabil, bisa teleponan, bisa WA-an. Terkait kondisi informasinya pulang dari Bogor itu sama saudara-saudaranya itu, bagaimana kondisi saudara-saudaranya yang ikut dalam rombongan maupun saudara-saudaranya yang ini sempat kontak dengan pasien? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua yang satu mobil kondisinya sehat walafiat, termasuk putra dari pasien. Sekarang kondisi sehat walafiat, suami, orang tua, kedua orang tua semuanya sehat. Sudah dilakukan tes? Sudah. Maksudnya, untuk tes itu kita masih menunggu petunjuk. Sampai sekarang alat belum datang dari pusat. Karena sepengetahuan saya bahwa pasien ini sudah mengerti bagaimana karantina mandiri, sehingga sejak di Bogor itu sudah karantina mandiri, sehingga bayinya, suaminya, orang tuanya kondisinya tetap baik sampai saat ini. Silakan dokter yang lain. Mungkin untuk daerah yang pemerintahan rawan dari kabupaten kita sendiri mana saja?
Jadi begini teman-teman semua media, saya tidak bisa untuk pemetaan itu darah kita itu aman semua atau punya potensi itu. Yang penting ya, yang penting kita mengharapkan kepada semuanya saja, manakala ada keluarga, sahabat pulang dari daerah lain atau dari luar negeri, segera untuk diberikan informasi kepada petugas kesehatan. Ini karena protokol kesehatan, didatangi, kemudian ya kalau memang ada gejala batuk ya dia harus isolasi ya, karantina mandiri selama 14 hari. Itu protokol kesehatan seperti itu, 14 hari. Ini kita harapkan semuanya saja, termasuk teman-teman media, kalau ada teman, sahabatnya, keluarganya datang dari luar daerah atau luar negeri, segera untuk informasikan kepada petugas kesehatan. Ini untuk kita semua ya. Itu ya. Yang lain? Pak, cintanya. Ini kan Kabupaten Blitar ada 66 yang ODP, PDP-nya 1 sama yang positif 1. Dengan banyaknya kasus seperti ini, status apa Pak yang ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Blitar? Apakah KLB atau masih status tanggap darurat seperti itu? Jadi begini, sebetulnya tiap hari kita itu sudah lapor ke provinsi, ke gugus tugas provinsi dan pusat. Ya. Dari hari ke hari itu nampaknya dari pemantauan itu ada peningkatan, dari sisi pengawasan juga ada peningkatan. Khusus untuk ya pengawasan yang meningkat ke positif baru kemarin itu, Sebelumnya nggak ada, baik-baik saja. Ya. Nah, ini pun karena dari luar daerah, ya, dari luar daerah. Ya, itu. Statusnya masih tanggap darurat berarti? Statusnya ya sama, masih tanggap darurat. Yang lain, silakan. Ya, enggak. Pak Bupati, kira-kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penanganan ini seperti apa? Maksudnya kan seperti ini, kalau misalkan di saat ini sudah dihimbau artinya tempat-tempat atau tempat-tempat yang tempat kumpulnya masa itu dilarang dilakukan, kira-kira misalkan warung, kopi, kemudian kafe, hajatan dan lain sebagainya, dengan seperti apa Pak? Jadi begini, sebetulnya kita semua itu harus mencermati arahan Presiden, mencermati arahan instruksi Ibu Gubernur menyangkut masalah wabah virus corona atau COVID-19. Ini kuncinya kita itu harus banyak berdiam di rumah, jangan banyak aktivitas di luar. Itu ya. Sehingga perkembangannya ini tentunya sekolah belajar di rumah. Kemudian ASN ini kita atur ya sehari masuk sehari tidak, artinya sip-sipan ya, mulai toh bekerja sesuai Presiden bisa dilakukan dari rumah. Sekarang kan sudah luar biasa canggihnya. Sekarang tidak ada hambatan untuk bekerja itu ya. Yang kita tentunya minta ya kepada masyarakat, terutama anak-anak muda, ini biasanya nongkrong di kafe, ini tolong ini sementara dikurangi ya, ya. Dan ini tentunya dari aparat keamanan terus akan mengadakan pemantauan dan mendorong masyarakat untuk tidak kumpul-kumpul ya. Berarti nanti akan dibubarkan Pak? Ya, kalau istilahnya dibubarkan atau ekstrim ya dihimbau, tetapi semua itu harus tahu risikonya, itu harus tahu. Kalau tidak tahu risikonya ya ini celaka ini ya. Jadi pemerintah negara itu dalam situasi seperti ini semuanya harus ya menyadari, semua harus empati, semuanya harus gotong royong untuk mengatasi masalah ini. Silakan untuk yang lain. Pak, secara teknis Pak, untuk pengaturan ASN sehari masuk sehari tidak. Ini sebetulnya baru hari ini akan kita terapkan. Kemarin teman-teman itu masih masuk. Ya. Lihat perkembangan demi perkembangan, tentunya kita mengikuti arahan daripada Ibu Gubernur untuk ASN Kabupaten Blitar, itu istilahnya sip-sipan, tetapi bukan berarti di rumah tidak kerja. Ya. Sekarang kan ya semua sudah bisa diatur lewat IT, gitu. Jadi tidak ada masalah. Gimana yang lain?
Cukup? Tidak tanya kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dadon. Ya. Sekali lagi teman-teman, saya minta bantuan. Kondisi daerah kita seperti ini, ya, dari waktu ke waktu terus bergerak, ya. Tapi semua sudah diatur, protokol kesehatan sudah jelas, sehingga silahkan Anda membantu kami bagaimana masyarakat menghadapi situasi ini tidak panik, tidak resah, dan tentunya saya juga terima kasih selama ini terus-menerus siang dan malam aparat TNI, aparat kepolisian bersinergi untuk bersama-sama mengatasi wabah virus corona yang sekarang ada di daerah kita semua ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan perlindungan pada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.